Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Salamah dari Universitas Negeri Medan, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa dan perkembangan teknologi informasi digital. Tonton ya. Sejarah komputer generasi pertama. Nah, sejarah komputer generasi pertama itu terjadi pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, pertama kali ENIAC itu ditemukan pada tahun 1942. Apa sih ENIAC itu? Nah, ENIAC itu adalah Electronical Numerical Integrator and Calculator. Bentuk program ENIAC itu berukuran sangat besar. Penempatan programnya membutuhkan ruang juga yang sangat besar, sekitar 500 meter pangkat 2. Nah, ENIAC ini memerlukan 18.000 tabung tanpa udara, 75.000 saklar, 10.000 kapasitor, dan menggunakan 70.000 resistor. Kebayang dong semana besarnya ENIAC itu. Nah, ketika mulai dioperasikan, ENIAC ini membutuhkan daya listrik yang besar karena ruang yang besar, jadi membutuhkan daya listrik yang besar juga, yaitu sekitar 140 kW. Kebayang dong kalau harga listrik sekarang berapa. Nah, dengan mesin sekitar 30 ton dan sangat memerlukan ruang yang sangat besar. Sejarah komputer generasi kedua. Nah, sejarah komputer generasi kedua ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, terjadi perubahan yang cukup signifikan dari generasi pertama ke generasi kedua. Nah, di sini di generasi kedua ditemukan yaitu namanya transistor. Nah, transistor ini adalah alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi komputer generasi kedua ini telah menggantikan posisi bahasa mesin dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan sebagai kode biner. Nah, mereka juga mempunyai komponen yang dapat digabungkan dengan komputer pada saat ini dengan printer, penyimpanan dalam disket, memori, operasi, dan program. Jadi sudah banyak perubahan dari generasi ke-1 ke generasi kedua. Sejarah komputer generasi ketiga. Nah, sejarah komputer generasi ketiga ini terjadi pada tahun 1964 sampai 1970. Nah, di generasi ketiga ini di sini tidak lagi menggunakan transistor, melainkan menggunakan IC. IC itu adalah Integrated Circuit Chip. Nah, di sini IC itu adalah mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi dia komponen yang satu cukup IC, dia bisa mengumpulkan banyak komponen di dalamnya. Jadi lebih fleksibel, lebih efektif dalam banyak hal gitu. Nah, pada generasi ketiga inilah komputer teknologi integrated circuit menjadi salah satu ciri karena mulai familiar. Jadi orang mulai familiar dengan adanya IC ini. Nah, dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Jadi sekarang komputer itu banyak juga yang menggunakan IC. Dengan begitu, ukuran komputer itu kan menjadi lebih simpel dan kecil. Dan pada komputer generasi ketiga ini juga cepat di sektor sistem operasi. Jadi sistem operasinya itu udah bisa kita pakai dan udah bisa se-fleksibel itu dan mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Sejarah komputer generasi keempat. Nah, di sejarah komputer generasi keempat ini terjadi pada tahun 1979 sampai tahun 2000-an. Nah, di sini komputer generasi keempat adalah regenerasi dari komputer ketiga. Nah, jadi yang komputer ketiga yang awalnya menggunakan IC di sini sudah menggunakan chip IC. Jadi sudah regenerasi dari si IC-nya ini sendiri. Jadi dikembangkan oleh si perusahaan untuk LIC. Jadi di generasi keempat itu menggunakan LIC. LIC adalah sekumpulan pemadatan atau beribu-ribu dari IC. Nah, yang dijadikan suatu pada sebuah keping IC yang bisa disebut dengan nama chip. Istilah penyebutan chip ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan yang berbentuk persegi empat yang memuat rangkaian dari IC ini sendiri. Jadi kemudian dikembangkan lagi menjadi mikro. Nah, yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor atau yang berbentuk chip. Jadi di generasi keempat ini adalah menggunakan lebih tepatnya mikroprosesor. Jadi perkembangan dari si
IC menjadi LIC dan dikompres lagi menjadi mikroprosesor. Dari sinilah muncul namanya personal komputer. Personal komputer tuh seperti yang kita tahu, kayak perangkat komputer yang lebih simpel seperti laptop dan lain sebagainya. Sejarah komputer generasi kelima. Nah, di sejarah komputer generasi kelima ini terjadi masa sekarang, masa yang kita alami sekarang. Nah, komputer generasi kelima itu adalah komputer yang sering kita sebut dengan komputer masa depan. Nah, perkembangan selanjutnya banyak terjadi perubahan besar seperti IBM PC yang diperkenalkan sebagai manufaktur dari PC computable. Maka standar baru dari dunia industri PC itu lebih banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan lain. Jadi seperti Intel, Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang saat ini sedang menjadi pionir standar hardware dan software di dunia. Beberapa bukti diantara adalah munculnya smartphone, tablet, notebook, ultrabook, dan banyak lagi. Dan penemuan-penemuan terbaru saat ini yang kita temui. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini merupakan komputer yang banyak digunakan sekarang. Generasi ini ditandai dengan munculnya LIC yang merupakan pemadatan dari ribuan-ribuan kompresor di sebuah mikroprosesor pada saat ini. Jadi, 5 inti singkat dari perkembangan komputer adalah: 1. Generasi pertama menggunakan tabung vakum, generasi kedua menggunakan transistor, generasi ketiga menggunakan IC integrate circuit, generasi keempat menggunakan mikroprosesor, dan generasi kelima menggunakan AI, artinya artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perkembangan teknologi informasi digital. Nah, kalau sudah dikatakan informasi digital, semua serba elektronik, ya kan? Semua serba internet, berarti sudah terjadinya perkembangan yang sangat pesat, ya kan? Nah, pada saat ini banyak sekarang dampak positif dan ada juga yang dampak negatif dari perkembangan informasi digital tersebut. Nah, kita sekarang pertama akan membahas tentang apa saja sih dampak positif dari perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Nah, yang pertama itu adalah sebagai wadah ilmu pengetahuan. Nah, di saat digital, jadi kita akan lebih mudah mendapatkan suatu ilmu pengetahuan seperti website-website pembelajaran, edukasi, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sebagai media komunikasi, seperti yang sekarang kita gunakan kayak WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi jarak jauh, jarak dekat antara satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah mencari lowongan pekerjaan. Jadi, dengan digital sekarang ini, era digital, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi lowongan pekerjaan melalui internet, seperti blog-blog tentang pekerjaan, tentang suatu perusahaan yang mencari seorang karyawan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah lebih mudah melakukan bisnis online. Nah, sekarang yang lagi gencar-gencarnya nih kayak Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia yang sekarang kita tahu adalah toko belanja online yang praktis dan mudah. Kemudian yang kelima adalah bidang kesehatan, di mana sekarang kita akan lebih mudah untuk berkonsultasi dengan dokter walaupun tidak secara langsung. Kan ada tuh Halo Dokter, kayak website-website khusus memang disediakan untuk blog-blog kesehatan dan seperti itu. Tapi apa saja sih dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya itu yang pertama ada penipuan. Jadi semakin pesat suatu perkembangan teknologi informasi digital, semakin banyak juga ternyata yang menyempatkan sebagai kesempatan mereka untuk menipu. Jadi hati-hati ya. Terus yang kedua itu ada berita hoax. Sekarang banyak banget ya kan berita hoax, di mana orang menyebarkan berita-berita bohong yang sebenarnya nggak menguntungkan mereka. Tapi kenapa
harus terjadi seperti itu ya kan.